Jemaat yang dikasihi Kristus, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta kepada saudara-saudara sekalian yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Retno Wendelina Siaan Sumardi STH. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah batang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku
bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari mempersiapkan bahan bacaan Alkitab kita yang terambil dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-29. Mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Bagaimanapun situasi kehidupan kami akan terus datang kepadamu. Memohon pertolongan-Mu, memohon pengasihan-Mu. Tuntunlah kami sehingga kami tidak tersesat di dalam kehidupan di dunia ini. Tapi sekalipun sangat sulit tantangan yang kami hadapi, kami tetap terarah dalam kebenaran. Kami terus ada dalam pengharapan. Kami terus berserah diri ke dalam tangan-Mu, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Kristus, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yoel pasal 2, Yoel pasal 2 ayat 28 hingga yang ke-29 yang mengatakan demikian. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saat tantangan, saat kehidupan sangat sulit bagi kita, maka seharusnya kita semakin bersandar kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhanlah panji keselamatan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bagaikan mercusuar yang memberikan tanda kepada setiap kapal ke arah mana mereka akan pergi. Jadikanlah firman Tuhan juga seperti itu. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada sebuah kapal yang cukup besar dan dengan seorang kapten yang sungguh sangat gagah, berwibawa, dan mempunyai karakter sebagai pemimpin yang keras. Dan saat dia melihat di kejauhan ada sebuah kapal, sepertinya kapal yang sangat terang, cahaya terang. Bisa jadi kapal mereka akan menabrak cahaya terang itu. Dan sang kapten pun kemudian memberikan instruksi, Anda harus merubah arah. Kalau tidak, Anda akan tertabrak. Dan saudara-saudara dibalas kembali dari cahaya itu, dari kapal yang sepertinya kapal. Andalah yang harus merubah arah. Kami tidak bisa merubah arah. Silakan dirubah arah. Dan sang kapten ini pun sangat marah. Saya kapten. Anda harus mendengarkan apa kata saya. Rubah haluan Anda. Kalau tidak, akan terjadi tabrakan. Dan kembali dibalas dengan singkat, saya tidak bisa merubah haluan. Andalah yang harus merubah haluan. Kembali lagi kapten itu berkata, saya kapten memerintahkan engkau untuk merubah haluan. Dan kembali dibalas, saya tidak bisa merubah haluan karena saya mercusuar. Dan sudah, harusnya kapten itu yang merubah haluan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, terkadang kita mencoba untuk membelokkan kehendak Tuhan oleh karena keinginan kita. Tetapi firman Tuhan tidak boleh dirubah. Kita yang harus merubah diri. Kita yang harus merendahkan diri untuk mengikuti kehendak firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang harus diarahkan untuk mengikuti kemauan kita. Kalau kita berlaku seperti itu, kita akan sangat sering tersesat. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, umat Allah pada saat Nabi Yoel, mereka mengalami situasi yang sulit. Mereka menanam, tapi mereka tidak mendapatkan hasil. Mereka melakukan pekerjaan mereka, tapi mereka tidak menemukan keberhasilan. Kenapa? Belalang memakan habis hasil dari setiap apa yang mereka kerjakan. Diperkenankan oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka mau mengikuti kehendak sendiri dan mereka tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Diperkenankan untuk ada dalam wabah belalang yang sangat parah, yang membuat umat sangat menderita, sangat sengsara. Dilayakkan untuk menghadapi. Dan oleh karena itu ada 3 hal yang disampaikan oleh Yoel kepada umat dan kepada kita semua. Yang pertama, yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-20, itulah bagian yang pertama. Di situ dinyatakan bagaimana Yehuda hancur karena wabah belalang. Dan wabah itu mendatangkan ketakutan, kecemasan, kesengsaraan, kelaparan. Dan dalam situasi seperti ini, Yoel mengajak para pemimpin rohani, semua para pemimpin untuk ayo memimpin umat untuk ada dalam pertobatan. Ayo pimpin umat untuk sungguh-sungguh bertobat, untuk
selalu merendahkan diri dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Yoel mengingatkan dengan sangat, mari kita memohon ampun. Dan hal yang kedua, pada bagian yang kedua, 2 ayat 17, itu bagian yang kedua. Di situ diingatkan tentang tidak hanya wabah awal itu yang mereka hadapi, akan ada lagi kecemasan, penderitaan yang semakin meningkat. Mereka akan mengalami situasi yang sulit. Bahkan dinyatakan bahwa engkau harus menceritakan kepada anakmu, engkau harus menceritakan kepada keturunan saat-saat masa-masa ini belum pernah terjadi sebelumnya, situasi yang sangat sulit. Dan oleh karena itu kembalikanlah hati, menangislah, bersafaatlah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, satu ajakan yang tidak main-main, satu ajakan yang sungguh sangat serius, bahwa ketika umat tidak sungguh-sungguh bertobat dari hati yang dalam, maka mereka akan sulit untuk menghadapi situasi itu. Lalu pada bagian yang ketiga, pasal 2 ayat 18 sampai dengan pasal 3 ayat 21, diingatkan kembali oleh Nabi bahwa sekalipun di tengah situasi yang sulit, ada janji Tuhan tentang pemulihan. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan menyertai, Tuhan tidak akan meninggalkan umat. Ketika umat sungguh-sungguh bertobat, ketika setiap orang bertobat dari hati yang dalam, sungguh-sungguh tulus bertobat, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, maka janji Tuhan itu akan diterima. Dan saudara, dalam bacaan kita pada saat ini, Yoel pasal 2 ayat 8-9, itu adalah janji Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari ini. Kekuatan akan Tuhan beri. Saudara-saudara, dalam penelitian bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan itu nyata kepada para hambanya. Yusuf, ketika dia mengalami situasi yang sulit, dia kuat menghadapinya karena Tuhan bersama dengan dia. Roh Tuhan ada padanya, Tuhan menyertai dia. Dia kuat, tidak hanya menjalani kehidupan yang sulit itu, tetapi dia mampu memaknai setiap keadaan sulit untuk semakin dekat dengan Tuhan, merefleksi diri. Dan saudara, demikian juga dalam perjanjian baru, ketika Petrus menerima kuasa Tuhan, dicurahkan Roh Kudus, yang tadinya adalah seorang yang cepat berkata-kata, tetapi ketika sampai pada kenyataannya agak sedikit takut, tapi dia menjadi seorang pemberani, kuat, mampu menghadapi situasi yang sulit dan memberitakan berita kasih karunia Allah, berita keselamatan di dalam Yesus Kristus, dijauhkan dari rasa takut, yang ada adalah semangat untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Saat ini ketakutan begitu sangat menguasai setiap orang. Oleh karena ketakutan, akhirnya satu dengan yang lain tidak bisa saling menerima. Oleh karena ketakutan, satu dengan yang lain saling menghakimi. Dan lihatlah, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kalau Tuhan bersama dengan kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan melindungi kita, curahan Roh Kudus-Nya ada kepada kita, sehingga kita akan senantiasa bertindak bukan sebagai seorang yang dikuasai oleh rasa takut, tapi dikuasai oleh kasih karunia Allah dan benar, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Dalam bacaan kita pada saat ini, Yoel mau menyatakan 3 hal. Yang pertama adalah situasi yang sulit sekalipun, ketika kita menghadapinya dalam kerendahan hati yang bersandar kepada Tuhan, dalam ketekunan di dalam Tuhan, maka kita akan mampu menghadapi situasi itu. Kalau Tuhan masih memperkenankan kita untuk umur panjang, kita tidak akan dikuasai oleh rasa cemas. Kalau kita percaya bahwa kalau Tuhan masih memakai kita dalam hidup ini, jalani saja dalam kebenaran di dalam Tuhan. Tapi kalau tiba saatnya, kalau Tuhan sudah berkenan, tidak usah ada babak-babakan. Kalau Tuhan sudah berkenan, sudah stoplah. Sudah tiba saatnya kau beristirahat. Bahkan sementara tidur nyenyak, kehidupan akan berakhir. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Dan kalau Tuhan masih memperkenankan kita untuk umur panjang, Tuhan masih menginginkan kita berkarya dan berjuang dalam hidup ini, saudara, kita akan diperkenankan untuk melewati situasi ini. Tetapi yang pasti, jangan kita dikuasai oleh rasa takut dan tidak melakukan kebenaran. Hal yang kedua yang diingatkan kepada kita melalui bacaan kita saat ini adalah, percayalah bagaimanapun situasi yang kita alami, Tuhan adalah panci keselamatan kita. Tuhan adalah panci keselamatan kita. Obat, makanan, minuman, itu adalah wadah. Tetapi yang memberikan keselamatan itu adalah Tuhan. Oleh karena itu, jangan tinggalkan obat yang paling utama itu apa? Iman, pengharapan kepada Tuhan, bersandar, berserah kepada Tuhan. Tidak berserah, tidak bersandar kepada apa yang ada di dalam dunia, tapi berserah dan bersandar kepada Tuhan. Berserah dan bersandar kepada Tuhan tidak akan membuat kita buta, tetapi akan membuat kita melek untuk melihat segala sesuatu. Kita akan mampu melakukan segala perkara dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan, tidak. Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Dia akan selalu ada. Dia panci keselamatan kita. Dan hal berikutnya, saudara-saudara, yang kita pelajari adalah saat tantangan berat datang menghadang, saat situasi begitu sulit, jalanilah dan hadapilah dengan tetap bertekun dalam Tuhan. Perhatikanlah bahwa ada maksud Tuhan di balik segala hal yang terjadi ini. Paulus merangkumnya dengan sangat indah dalam Roma pasal 5. Bahwa ketika kita bermegah di dalam Tuhan, kita tidak hanya bermegah soal keselamatan yang Tuhan beri, soal perlindungan yang Tuhan selalu berikan, tetapi bahkan kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Kita akan bermegah dalam kesulitan kita, karena kita meyakini sekalipun situasi sulit di dalam Tuhan, kita tidak akan dikuasai oleh ketakutan, kita tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran. Dan saat kita bermegah di dalam kesengsaraan di dalam Tuhan, kita akan diajar untuk menjadi seorang yang tekun. Tekun dalam Tuhan. Dan tidak hanya sampai pada tekun, ada tantangan, ada kesulitan lagi, tapi kita menjadi pribadi yang tahan uji. Apapun terjadi, kita akan terus memuliakan nama Tuhan. Sekalipun nafas kehidupan sudah terseret untuk kita bernafas, tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, kita percaya bahwa baik hidup maupun mati, kita akan bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah berhenti untuk berdoa. Kita tidak akan pernah berhenti untuk beribadah. Kita tidak akan pernah berhenti untuk memuliakan nama Tuhan selagi nafas kehidupan Tuhan beri. Dan ketika kita ada di dalam ketekunan tahan uji, apa yang terjadi? Kita punya pengharapan, dan itulah kekuatan. Orang mau bilang apapun, berita macam apapun yang menakutkan kita tetap punya pengharapan bahwa Tuhan bersamaku, bahwa mercusuar kasih sayang Tuhan itu selalu menuntun kita, dan kita akan sampai
pada pelabuhan dengan sukacita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, wabah belalang yang dihadapi oleh umat pada waktu itu, paling tidak perasaan mereka, rasa takut mereka, kecemasan mereka, kita bisa rasakan ketika kita ada dalam wabah pandemi COVID-19 ini. Betapa banyak orang yang ketakutan. Bahkan ada orang yang oleh karena ketakutan dia mengakhiri kehidupannya, bukan oleh karena pandemi. Situasi saat ini harusnya membuat kita datang kepada Tuhan. Kita bersama-sama memohon kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan. Mari bertobat, mari merefleksi diri, apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan ataukah kita menyuruh Tuhan untuk mengikuti mau kita. Ketika Tuhan katakan, ayo engkau rubah haluan, maka jangan kita yang suruh Tuhan. Tuhan sudah enak dengan haluan ini, tapi mari rubah haluan. Apakah kita berada dalam keangkuhan, kesombongan? Apakah kita suka menuduh, menghakimi, menyalahkan orang lain? Dan Tuhan mengingatkan kita, ayo rubah haluan. Mari memulai dari diri sendiri. Maka mari kita rubah haluan. Jangan sampai kita tabrak kehendak Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, seiring dengan itu, bacaan kita pada saat ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh apapun. Tuhan kita lebih berkuasa dari wabah apapun. Tuhan kita lebih berkuasa dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Bukankah nafas kehidupan ini adalah milik Dia? Oleh karena itu yang kita lakukan adalah teruslah bersandar kepada Tuhan. Teruslah hidup mengandalkan Tuhan. Singkirkanlah keangkuhan dan kesombongan. Teruslah ada dalam kerendahan hati. Teruslah bersandar kepada Tuhan. Bertekunlah dalam doa. Bukan tentang bagaimana kehidupan orang lain, tetapi yang utama adalah tentang bagaimana kehidupan kita. Terutama bukan tentang apakah orang lain sudah hidup dalam kebenaran, tetapi yang paling utama adalah apakah diri kita sudah hidup dalam kehendak Tuhan. Memulai dari diri sendiri. Dan percayalah bahwa Tuhan adalah panji kehidupan kita. Tuhan adalah panji keselamatan kita. Apapun yang kita hadapi, mari pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Dan saudara-saudara jemaat Tuhan, jangan biarkan ketakutan menguasai hidup kita. Tapi biarlah kuasa Tuhan, kasih sayang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu menguasai seluruh kehidupan kita. Dan kita pun terarah pada jalan yang benar. Percayalah bahwa wabah ini akan berakhir. Percayalah bahwa pandemi ini akan berakhir. Percayalah bahwa ketika Tuhan memperkenankan kita untuk tetap ada dalam dunia ini, untuk memuliakan nama Dia, kita akan terus ada di dalam dunia ini. Dan tetaplah ingat bahwa hidup dan mati ada dalam tangan Tuhan. Tetap kuat dalam Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Mari berefleksi diri. Mari belajar untuk rendah hati. Mari makin tekun di dalam Tuhan. Jangan biarkan kita berada dalam kelelahan rohani. Jangan lelah berdoa, jangan lelah baca Alkitab, jangan lelah beribadah. Sekalipun dari rumah masing-masing, jangan pernah lelah untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan biarkan rohani kita lelah, tetapi biarlah terus kita pompa untuk bersemangat memuji nama Tuhan. Tetap bersemangat memuji nama Tuhan dengan cara apapun, dalam situasi apapun. Tetaplah berdoa, tetaplah baca Alkitab, tetaplah beribadah. Jangan patah semangat. Tetap kuatkan otot-otot iman kita untuk kita menghadapi situasi ini. Percayalah, Tuhan menyertai kita semua. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang Tarakan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Tuhan selalu menyertai seluruh jemaat. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca dari Alkitab dan yang telah memotivasi kita pada saat ini. Mari bersaat teduh.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama gereja di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari saudara-saudara, dalam kesungguhan kita berdoa. Kita memohon kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami memohon ampun atas segala salah dan khilaf kami. Jangan biarkan kami berjalan seturut dengan kehendak kami, tapi tuntunlah kami di dalam kebenaran. Sungguh hamba memohon kepadamu Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, jemaat Immanuel Tarakan. Jaga dan lindungi Tuhan, berikan kesehatan. Perkenankanlah kami melayani Engkau, dan Engkau pun memberikan kepada kami umur panjang. Sungguh hamba memohon, berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Lindungilah. Di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami memohon kasih sayang-Mu. Kami memohon pengasihan-Mu Tuhan. Layakkanlah kami untuk melayani Engkau di tengah dunia ini. Berikanlah kekuatan dan kesehatan kepada seisi rumah di tengah jemaat. Cukupkanlah segala yang dibutuhkan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-Mu. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang saat ini oleh karena tuntutan memenuhi kebutuhan, mereka melakukan pekerjaan, bahkan mereka harus keluar kota atau terpisah dengan istri, suami, dan anak. Oleh karena itu hamba memohon Tuhan, jaga dan lindungilah sseluruh umat-Mu. Setiap anak-anak jemaat-Mu yang ada di luar kota, Tuhan, Engkau selalu jaga. Setiap orang tua yang ada di luar kota, Tuhan, Engkau jaga. Setiap suami yang ada di luar kota atau istri yang ada di luar kota, kiranya Tuhan melindungi. Bapa di sorga, mensyukuri kasih karunia-Mu untuk pertambahan usia dari setiap jemaat. Berikanlah kesehatan, umur panjang. Mensyukuri kasih karunia-Mu untuk pertambahan usia kebersamaan dalam rumah tangga. Biarlah suami dan istri, bahkan di tengah wabah ini, boleh saling memahami, boleh saling menerima, boleh saling menjaga, saling mengasihi. Dan kami pun datang kepadamu memberikan persembahan syukur berupa keluarga yang terus memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa kepadamu bagi setiap jemaat yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, rawatlah mereka, nyatakanlah keajaiban-Mu, pulihkanlah dan sembuhkanlah mereka. Hamba-Mu berdoa kepadamu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami situasi yang sulit oleh karena pandemi COVID-19. Tuhan, buka jalan bagi mereka. Bahkan hamba-Mu berdoa kepadamu bagi seluruh jemaat GPIB yang ada hampir di seluruh pelosok Indonesia. Tuhan, jaga dan lindungi ketika mereka yang divonis positif COVID-19. Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka, berikan mereka hati yang tenang. Sembuhkanlah mereka Tuhan, pulihkanlah. Hamba-Mu berdoa kepadamu Tuhan, bagi majelis sinode.
Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan beri. Berikan hikmat kepada mereka. Hamba mau berdoa memohon bagi BPMUPA. Kiranya kasih sayang Tuhan nyata bagi seluruh pengurus BPMUPA. Hamba memohon kepadamu bagi majelis jemaat Immanuel Tarakan. Kiranya kasih sayang Tuhan menyertai para penatua dan diaken, memberikan kesehatan dan kekuatan, mencukupkan segala yang dibutuhkan, menjaga seisi rumah. Tuhan memberkati pendeta Gloria, Tuhan memberkati Vikaris Benti, Tuhan memberkati seluruh pengurus keenam pelekat komisi panitia, pegawai kantor gereja. Bersyukur untuk kasih karunia-Mu kepada kami. Di siang hari ini kami boleh melayani Tuhan lewat perekaman ibadah untuk ibadah minggu. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan kepada penatua Bapak Beni Sumara. Tuhan menjaga dan melindungi penatua Bapak Alexi. Tuhan menjaga dan melindungi diaken IWK. Tuhan memberkati Ibu Velma bersama Ibu Maya, bersama Ibu Susan. Tuhan memberkati Pak Wahyu yang dengan setia selalu mendampingi untuk memastikan semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati Gary yang mempersiapkan ruang ibadah ini. Sungguh hamba memohon kepadamu Tuhan, berkati kami semua. Pak David Siahaan, kiranya Tuhan juga berkati. Kami memohon kepadamu untuk pemerintah kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan jaga dan lindungi, berikan dia hikmat. Hamba memohon bagi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Kiranya Tuhan berkati. Mau menaruh pengharapan untuk Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kiranya Tuhan memberi hikmat mereka yang berada di dalam pelayanan kepada masyarakat, para dokter, perawat, mereka yang bekerja di rumah sakit. Tuhan kiranya melindungi mereka. TNI dan Polri, Tuhan jaga dan lindungi, beri kesehatan dan kekuatan. Jagalah mereka seisi rumah mereka. Tuhan lindungilah. Bapa dalam surga, hamba memohon kepadamu, terus dan terus memohon. Nyatakanlah pengasihan-Mu bagi seluruh jemaat Immanuel Tarakan, sertai dan lindungi Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, kerajaan-Mu, jadilah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan pemberian saudara.
Jemaat, mari berdiri. Mari kita berdoa untuk meluangkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat disilakan dulu kembali. Warta Jemaat Minggu 31 Mei 2020. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Immanuel Tarakan mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan keluarga yang nama-namanya tertera pada warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Penerimaan murid TK YPNIK GPIB Immanuel Tarakan diinformasikan kepada warga jemaat bahwa TK YPNIK GPIB Immanuel Tarakan telah membuka pendaftaran bagi peserta didik baru mulai tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. Bagi warga jemaat yang berkeinginan mendaftarkan anaknya, dapat langsung mengambil formulir pendaftaran di TK YPNIK GPIB Immanuel Tarakan pada setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pada pukul 10 sampai dengan 13 WITA. Demikian informasi ini disampaikan. Atestasi masuk telah mendaftarkan diri menjadi warga jemaat GPIB Immanuel Tarakan wilayah pos Pelkes Eklesia. Yang pertama, keluarga Delvi Susana Tabung, pindahan dari Gemit Mopa Go, sekarang berdomisili di Traka Gunung RT 15. Yang kedua, keluarga Saul Lemang, pindahan dari Gereja Ebenezer, sekarang berdomisili di Juata Gereja. Majelis jemaat dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat datang. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati. Informasi tambahan, bagi warga jemaat yang telah memberikan persembahan melalui transfer rekening bank atas nama GPIB Tarakan, diharapkan membawa bukti transfer di kantor gereja pada setiap hari kerja. Demikianlah warta jemaat. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Jemaat Tuhan, bagaimanapun situasinya, percayalah bahwa Tuhan adalah panci keselamatan kita. Tetap tekun berdoa, jangan lelah beribadah, tetaplah memuji nama Tuhan dalam situasi apapun. Jangan kamu takut, Tuhan ada. Bye.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baca